Misteri penemuan potongan badan diduga korban mutilasi menggegerkan warga Batang Andai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Teka-teki kematian korban mulai terpecahkan. Kita akan mengumpulkan fakta soal kasus mutilasi ini dan membongkar motif pelaku menghabisi nyawa korban. Bersama aku Oktiarani, mari kita kulik di Studio Insight hari ini. Peristiwa ini berawal dari penemuan potongan tubuh manusia di Kasang, Batang Andai, Padang Pariaman pada Selasa 17 Juni 2025. Dikutip dari tribunpadang.com, Kapolsek Batang Andai Ibtu Wadriyadi membenarkan adanya penemuan mayat mengapung di lokasi tersebut. Mayat tersebut ditemukan oleh nelayan yang hendak pergi ke laut sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kali pertama melihatnya, nelayan ini mengira bahwa benda tersebut adalah boneka yang sedang mengapung. Tapi saat didekati ternyata jenazah manusia. Warga pun langsung melapor ke pihak kepolisian untuk melakukan evakuasi dan identifikasi. Keesokan harinya, potongan kaki manusia ditemukan warga sekitar 3 km dari lokasi penemuan potongan tubuh bagian badan di kawasan Batang Andai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Rabu 18 Juni 2025. Ibtu Wadriyadi ini menduga potongan kaki yang ditemukan oleh masyarakat masih berhubungan dengan penemuan badan yang kemarin. Hanya saja hal tersebut belum bisa dipastikan oleh pihaknya. Nah, karena itulah perlu dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Di hari yang sama, Tribuners bagian lainnya yakni kepala dan tangan ditemukan warga di wilayah yang berbeda. Potongan tubuh korban ditemukan di TPI Batang Andai oleh warga yang hendak menambang pasir. Kepala dan tangan korban sempat dievakuasi warga ke lapak tempat penjualan ikan milik masyarakat. Potongan kepala manusia ini terbungkus kain sarung kotak-kotak berwarna coklat. Bagian demi bagian ditemukan warga. Warga Talau Mundam kembali menemukan potongan kaki mulai bagian lutut hingga ujung jari kaki. Potongan kaki sebelah kanan tersebut ditemukan oleh warga berjarak 3 km dari penemuan badan lalu diamankan pihak kepolisian. Sudirman, 63 tahun. Salah seorang warga di sekitar lokasi penemuan mengatakan bahwa yang pertama kali menemukan potongan kepala tersebut adalah seorang yang sedang mencari barang bekas di tepi pantai sekira pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sudirman mengatakan saat ia menuju lokasi penemuan itu ia melihat potongan kepala tersebut terguling-guling oleh ombak. Hingga ia berinisiatif mengambil sebuah kantong plastik dan memindahkannya. Proses tersebut tampak disaksikan oleh ratusan orang yang penasaran dengan penemuan potongan tubuh manusia tersebut. Potongan tubuh itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Hasil liputan dari tribunpadang.com, potongan tubuh itu tiba di Rumah Sakit Bayangkara Padang sekitar pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di rumah sakit, potongan jenazah manusia itu langsung dibawa ke ruang otopsi dan penyimpanan jenazah. Tim Inafis Polres Padang Pariaman terlihat mengawal proses evakuasi jenazah hingga ke ruangan forensik, didampingi sejumlah personel kepolisian lainnya. Setelah proses evakuasi dilakukan, Tribuners, Rumah Sakit Bayangkara Padang mulai didatangi sejumlah warga yang menduga mengenali potongan tubuh korban mutilasi yang ditemukan di sekitar tempat pelelangan ikan Batang Andai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Rabu 18 Juni 2025. Orang tua dan teman dekat korban datang ke rumah sakit untuk memastikan identitas jenazah. Mereka mengaku mengenali ciri khas potongan tubuh korban, terutama dari cincin yang melingkar di salah satu tangan korban. Segala upaya untuk mengungkap kebenaran dari kasus ini, membongkar satu demi satu teka-teki yang muncul dan menjadi pertanyaan publik. Hingga akhirnya, polisi berhasil mengamankan satu orang
terduga pelaku terkait tindak mutilasi yang terjadi di kawasan Batang Andai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis 19 Juni 2025. Motif pembunuhannya pun digali oleh polisi. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkapkan bahwa motif mutilasi yang terjadi di Batang Andai, Padang Pariaman, Sumatera Barat akibat masalah utang piutang. Kapolres menerangkan bahwa masalah utang piutang ini bermula saat korban meminjam uang kepada pelaku berinisial SJ. Besaran pinjamannya sebanyak 3,5 juta rupiah. Melalui pinjaman sebesar itu, korban berjanji akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan. Tapi sampai waktunya habis, korban tidak kunjung mengembalikan uang tersebut. Akibatnya, pelaku mengambil langkah gegabah dengan menyekap korban dan membawanya ke jembatan kawasan Batang Andai. Di jembatan inilah pelaku memotong tubuh korban sebanyak 10 bagian dan membuangnya ke aliran sungai secara terpisah. Yang lebih mirisnya lagi, Tribuners, pelaku mutilasi ini ternyata sudah membunuh 2 orang lainnya. Melalui keterangan pelaku, total sudah ada 3 korban yang ia bunuh. Namun, motifnya belum terungkap dengan jelas. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalami apakah ada pelaku lainnya dalam kasus mutilasi di Padang Pariaman. Tribuners, kasus ini cukup panjang untuk kita geledah satu persatu. Di episode ini kita sudah membongkar beberapa fakta, mulai dari awal penemuan potongan tubuh korban hingga motif pelaku melakukan aksinya. Dari kasus ini kita bisa melihat sikap emosional pelaku yang gara-gara masalah utang piutang, pelaku tega menghabisi nyawa korban. Ternyata sebelumnya ia pernah menghabisi nyawa 2 korban lainnya. Jadi total 3 orang yang telah dibunuh oleh pelaku. Kasus ini mengingatkan kita soal ancaman bisa datang kapan saja dan uang adalah hal sensitif. Apapun alasannya, apapun alibinya, menghilangkan nyawa seseorang bukanlah pemecahan dari sebuah masalah, namun justru batu besar yang akan menimpa diri sendiri. Masih banyak informasi menarik lainnya, terutama soal yang tak punya hati ini, kasus mutilasi di Padang Pariaman. Terus saksikan lanjutan beritanya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa.